Sabda TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Puji dan syukur seyogyanya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Bertemu dan berkumpulnya kita di majelis ilmu agama dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabr merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang wajib kita syukuri. Karena jika tidak, maka kita amat khawatir dan takut jika Allah Jalla wa Ala mencabutnya dari kita. Karena Allah Jalla wa Ala telah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah oleh kalian tatkala Rabb kalian mengumumkan, apabila kalian mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Dan apabila kalian kufur terhadap nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Dan merupakan azab yang amat pedih dari Allah kepada seorang hamba adalah Allah Jalla wa Ala mencabut suatu nikmat yang telah Ia berikan kepadanya. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah Jalla wa Ala diminta dengannya, maka Ia mengabulkan permohonan hambanya agar memasukkan kita dari hamba-hamba yang Ia kecualikan pada firman-Nya yang tertera pada surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, dan saling kasih mengasihi di antara mereka di dunia ini akan saling bermusuhan sesama mereka pada hari kiamat kelak. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini di dalam tafsir Al-Quranil Azim mengatakan, فَكُلُّ مُصَادَقَةٍ وَمُصَاحَبَةٍ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهَا تَضِيعُ وَتَصِيرُ عَدَاوَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ فَإِنَّهُ يَدُومُ بِدَوَامِهِ. Seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah, tidak saling menuntun sesama mereka menuju Allah Jalla wa Ala, itu akan sia-sia dan akan berubah menjadi sebuah permusuhan, kecuali yang karena Allah, maka itulah yang akan abadi karena Allah Jalla wa Ala yang maha abadi. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari golongan yang Ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk-duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling berbagi sesama mereka karenaku, dan mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Semoga Allah Jalla wa Ala juga menjadikan kita dari 7 golongan yang Nabi SAW sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa Ala pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi.
adalah mereka yang saling cinta mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Dan sungguh kita tidak bertemu dan berkumpul saat ini di tempat yang semoga Allah Jalla wa'ala berkahi ini, kecuali karena undang-undang dasar kita yang satu lagi sama, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan konsekuensinya. Salawat beserta salam selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala kalimat ringkas dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr di antara kita. Saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang disebutkan oleh para ulama yang seyogyanya ada pada diri seorang muslim terkait musibah yang menimpa dirinya atau akan menimpanya. Dan sebelumnya, sungguh tiada kebaikan pada pertemanan, persahabatan dan pertemuan kita apabila kita tidak saling nasihat menasihati sesama kita. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sungguh tiada kebaikan pada kebanyakan pertemuan-pertemuan mereka, kecuali pertemuan-pertemuan yang di dalamnya ada ajakan kepada sedekah, seruan kepada hal yang ma'ruf, dan mendamaikan di antara manusia. Sekuat apapun persahabatan di antara kita, seindah apapun persaudaraan di antara kita, dan sesempurna apapun fasilitas yang ada di dalamnya, apabila kita tidak membangunnya dengan at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, itu semua akan sia-sia dan watasiru adawatan yaumal qiyamah, justru akan berubah menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak di antara kita. Oleh karenanya, sahabat yang mulia Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu an mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi li kulli muslim. Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil perjanjian setia untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, dan memberikan nasihat untuk setiap individu muslim. Maka memberikan nasihat adalah simbol kecintaan, simbol kasih sayang dan perhatian di antara kita, bukan sebagai simbol keujuban atau kesombongan si pemberi nasihat. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, tempat ini bukan hanya untuk olahraga rupanya ya, kulinernya juga ada ya, kajian ilmu pun ada. Masya Allah, dunia akhirat ada berarti kalau ikhlas. Barakallahu fikum. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikut ini beberapa poin penting yang hendaknya kita ketahui sebagai seorang muslim terkait musibah yang terjadi, yang apabila hal-hal yang berikut ini kita camkan, kita tanamkan ke dalam qalbu kita, dan selalu kita realisasikan dalam kehidupan kita, maka insyaallah ta'ala kita akan menjadi orang yang paling bahagia, orang yang paling tentram dan tenang hidupnya, walaupun manusia menganggap dia sebagai orang yang termiskin di tengah-tengah manusia. Yang pertama, seorang mukmin harus yakin dan selalu sadar bahwa dirinya tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya musibah. Seluruh makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, yang mukmin maupun yang kafirnya, bahkan mereka yang terbaik dalam keimanan dari kalangan para nabi dan para rasul sekalipun, tidak lepas dari yang namanya ujian. Karena itu adalah sunnatullah, sudah menjadi sebuah ketetapan Allah Jalla wa'ala. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan engkau tidak akan mampu menggantikan ketetapan Allah Jalla wa'ala atau tahwila, merubahnya.
Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan benar-benar sungguh-sungguh kami akan menguji kalian, akan memberikan ujian kepada kalian dengan sedikit. Perhatikan bahasa Al-Quran, dengan sedikit. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, musibah yang menimpa kita, sebanyak apapun dan seberat apapun, serta sebesar apapun menurut kita, itu demi Allah amatlah sedikit jika kita bandingkan dengan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, dan sebagian besarnya belum kita syukuri. Belum lagi jika kita bandingkan dengan maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah, maka jumlah musibah yang Allah timpakan kepada kita itu tidak ada apa-apanya jika kita bandingkan dengan jumlah nikmat yang Allah berikan dan jumlah maksiat yang kita telah lakukan kepada Allah Jalla wa Ala. Bisyai' minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami akan benar-benar menguji kalian dengan sedikit rasa lapar, rasa takut. Kami akan kurangi sebagian fasilitas yang telah kalian miliki, apakah itu buah-buahan pada kebun-kebun kalian ataukah pada harta kalian. Dan kami matikan sebagian orang-orang yang kalian cintai, sebagian orang-orang yang berada di tengah-tengah kalian. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira untuk mereka orang-orang yang sabar tatkala ditimpa musibah. Apa simbol orang-orang yang sabar dan apa kriteria mereka? Allah sebutkan kriteria mereka, orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah adalah alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka yang apabila musibah menimpa mereka, mereka berkata inna lillah, semua kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semua kita akan kembali kepada Allah. Dan untuk kembali kepada Allah tidak mesti dengan insiden pesawat, insiden lalu lintas, terbakar, meletusnya gunung, gempa bumi. Bahkan sebagian orang juga kembali kepada Allah, jatuh kemudian mati di dalam kamar mandinya. Bahkan sebagian mereka dalam keadaan sehat dimatikan oleh Allah Jalla wa Ala, dan dia sedang duduk santai di tengah-tengah anggota keluarganya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua kita adalah milik Allah. Ketika istrinya diambil oleh Allah Jalla wa Ala, maka dia sebagai suami yang sangat mencintainya mengatakan, istriku milik Allah. Maka dia kembali kepada Allah, dan yang mengambilnya pun pemiliknya. Sebagaimana aku jadi milik Allah Jalla wa Ala yang kelak akan diambil dan kembali kepadanya. Ketika Allah Jalla wa Ala wafatkan orang-orang yang sangat ia cintai, apakah itu orang tua, anak, pasangan hidupnya, ataukah orang-orang yang ia cintai selain mereka, maka dia akan berkata, semua kita milik Allah. Mereka yang telah meninggal dunia adalah milik Allah, kita yang masih hidup adalah milik Allah, rumah kita milik Allah, kendaraan kita milik Allah, dan apa yang ada di dunia ini semua yang milik Allah. Saya tidak perlu bersedih, saya tidak sepantasnya protes, karena yang mengambilnya adalah pemiliknya, dan pemiliknya itu Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan yang Maha Zalim, tetapi dia Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Alim, Maha Hakim. Maka dengan itu akan lapang dadanya, akan tenang hidupnya tatkala dia telah memasrahkan dirinya dan segala urusannya kepada Allah Jalla wa Ala. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang disebut sebagai kalimat istirja',
Di saat musibah terjadi, itu bukan sesuatu yang mudah. Sebelum musibah terjadi, mudah untuk kita mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Atau kalau musibahnya agak kecil, hilang sendal, mudah kita langsung mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Coba seandainya tiba-tiba istri dan anak-anak ente mati tiba-tiba, sanggup nggak di saat itu Anda langsung mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun dan meresapi kandungannya? Apalagi wanita, sedang jalan-jalan dengan suami dan anak-anaknya, tiba-tiba insiden lalu lintas, suami yang meninggal di tempat, anak-anak yang meninggal di tempat, orang tua yang meninggal di tempat, seluruh orang-orang tersayangnya meninggal di tempat. Tidak ada yang tertinggal kecuali dia sendiri. Dia nggak punya penghasilan pribadi, nggak punya pekerjaan, hanya sebagai seorang ibu rumah tangga yang hidupnya selama ini ba'dallah dibiayai oleh suami atau anggota keluarga atau keluarga besarnya. Di saat yang seperti ini tidak ada yang mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan meresapi kandungannya kecuali orang-orang yang memiliki tauhid dan ketergantungan hati kepada Allah Jalla wa Ala yang sangat kuat. Disebutkan di dalam As-Sahih bahwa suatu ketika Nabi SAW marra bimra'atin tabki 'inda qabrin ala sabiyyin laha 'inda qabrin. Bahwa suatu ketika Nabi SAW pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di depan sebuah kuburan, mentangisi bayinya yang baru meninggal dunia. Kita bisa rasakan kesedihan yang luar biasa pada diri kita tatkala anak bayi kita yang masih mungil, yang masih kecil diambil oleh Allah Jalla wa Ala. Apalagi kaum wanita yang telah mengorbankan sebagian anggota tubuh mereka untuk mengeluarkannya dari rahim atau dari perutnya. Tentu kesedihan yang menimpa kaum wanita jauh lebih berat daripada kaum suami dari kehilangan anak yang mereka cintai. Maka di sini seorang suami ketika istri sedang sedih atas kematian anaknya, hendaknya seorang suami pandai menjadi penghibur, bukan justru marah-marah kepada istri yang sedang sedih. Taib. Maka Nabi SAW menegurnya dengan sabda beliau, ittaqillaha wasbiri, wahai fulanah, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah engkau. Maka dia mengatakan karena kesedihan luar biasa yang sedang ia rasakan, spontanitas dia mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi kamu belum merasakan musibah yang aku rasakan. Nabi enggak marah, karena itu manusiawi. Siapa yang seperti itu manusiawi keluar dari orang yang sedang sedih luar biasa karena suatu musibah yang menimpanya. Makanya kita harus kuat mental juga kalau menasihati kawan yang sedang mendapatkan musibah, apabila dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang mungkin membuat kita terkejut, dimaklumi saja, jangan disimpan di hati, jangan disimpan di hati. Itu manusiawi. Terkadang ucapan-ucapan yang seperti itu keluar spontanitas karena kesedihan luar biasa yang sedang ia rasakan. Dia mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati, atau fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi kamu karena kamu belum merasakan musibah yang sedang aku rasakan. Kepada siapa dia berkata demikian? Kepada Rasulullah SAW. Tapi ingat, dalam hadis ini dikatakan walam ta'rif. Dia tidak tahu bahwa yang menasihatinya tersebut adalah Rasulullah SAW. Setelah diberitahukan, baru dia pergi menemui Rasulullah SAW. Falam tajid indahu bawabin. Dia tidak mendapati ada algojo di depan rumah Nabi SAW. Kemudian dia menyampaikan permohonan maafnya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, lam akun a'rif. Mohon maaf, aku enggak tahu bahwa yang menasihatiku tadi adalah dirimu. Karena sedang sedih seperti sebagian ikhwan, ada yang memberikan nasihat, marah-marah, luar biasa, mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik, yang tidak etis.
Setelah sadar rupanya yang menelpon atau yang WA dia adalah ustadznya, baru dia malu dan minta maaf. Maka kita tidak perlu baper. Kita berlapang dada dan bersikap pemaaf, mencari uzur, mungkin karena kesedihan luar biasa yang sedang menimpanya, sehingga dia berkata dengan perkataan-perkataan yang manusiawi, keluar dari orang yang sedang mendapatkan musibah. Nabi tidak marah dan Nabi tidak mencelanya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam justru kembali membimbingnya. Nabi mengatakan sebuah ucapan, sebuah sabda yang menunjukkan benarnya apa yang kita katakan di atas tadi. Apa yang kita katakan di atas tadi? Bahwa kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu enggak mudah diucapkan di saat musibah sedang terjadi atau baru terjadi. Apalagi jika musibah tersebut lumayan besar buat kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Tidaklah sabar itu dikatakan sabar. Seorang itu dikatakan sabar. Dan sabar tersebut berbuah pahala, bernilai ibadah di sisi Allah illa 'inda sadmatil ula, kecuali di awal kali terjadi musibah. Kalau setelah seminggu, sebulan atau setahun setelah meninggal istri, anak, suami, orang tua, ya semua orang bisa sabar. Sabar nggak sabar pun udah mati mereka. Di saat dia mendapatkan berita suamimu, pesawat suami yang ditumpangi oleh suamimu meledak, sanggup nggak dia mengucapkan innalillah, atau justru menjerit-jerit dulu, loncat-loncat dulu, banting-banting dirinya dulu terlebih dahulu, ya, merobek-robek bajunya, mencaci maki dirinya, naudzubillah kalau sempat dia mencaci maki Allah, ya, karena berita sedih yang sedang sampai kepadanya. Maka Nabi SAW menyatakan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Tidaklah sabar itu berbuah pahala dan bernilai ibadah di sisi Allah kecuali di awal kali terjadi. Di awal musibah terjadi kita dituntut bersabar. Dituntut mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dituntut menahan diri dari mengucapkan ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Jalla wa Ala dan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai olehnya. Ini poin pertama dari kajian kita. Apa poin yang pertama berarti? Hah? Seorang muslim dan muslimah hendaknya selalu yakin dan sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya musibah. Dan janji Allah Jalla wa Ala kepada mereka yang seperti itu, Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah, pujian dan sanjungan darinya di sisi malaikat-malaikat yang ada di sisinya, rahmat, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Hal kedua yang mesti ada pada diri kita dan kita realisasikan terkait musibah yang menimpa kita, bahwa sesuatu yang telah Allah takdirkan pasti terjadi. Pasti terjadi. Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Dan musibah itu terjadi dengan takdir Allah. Wa ma asabakum min musibatin faminallah. Semua datang dari Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah ketika musibah terjadi, dia yakin dan dia sadar bahwa itu musibah Allah yang menakdirkannya, Rabbnya yang Rahman, yang Rahim, yang Hakim, yang Alim, maka dia pun pasrah dan menerimanya. Yahdi qalbah, pasti Allah akan memberikan hidayah untuk hatinya. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa mengatakan thalathatun la tanfaku 'anil mu'min au 'anil 'abd. Ada tiga hal tidak ada satupun manusia yang bisa lepas, yang bisa selamat darinya. Yang pertama dosa, yang kedua nikmat, dan yang ketiga musibah. Siapapun dia, baik dia seorang nabi, seorang rasul, pengikut mereka, orang-orang kafir, tidak bisa lepas dari ini. Nikmat, dosa, dan musibah. Nikmat menuntut kita untuk bersyukur. Dosa harus dibersihkan dengan taubat. Dan musibah harus diterima
dengan sabar. Lebih tinggi dari itu adalah ihtisab, mengharapkan pahala. Dan lebih tinggi dari itu adalah syukur. Dia bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpanya. Karena musibah yang menimpa seorang mukmin itu dari satu sisi adalah nikmat. Karena musibah itu penghapus dosa dan pengangkat derajat. Terhapusnya dosa dan terangkatnya derajat seseorang itu adalah nikmat yang harus dia syukuri kepada Allahu Jalla wa Ala. Apabila seseorang telah meyakini bahwa suatu musibah itu terjadi dengan takdir dari Allah yang telah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka dia akan pasrah, ya, dan dia akan ridha menerimanya. Yang ketiga, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila suatu musibah terjadi, maka hendaknya kita mengingat bahwa musibah itu Allah ciptakan karena satu dari dua hal. Yang pertama, untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Seandainya musibah itu karena dosa yang kita lakukan. Seandainya bukan, kita tidak berdosa dan itu mustahil. Seandainya kita tidak punya dosa dan itu mustahil. Maka musibah yang terjadi itu Allah ciptakan untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka musibah adalah nikmat. Tetapi tidak boleh seseorang meminta untuk ditimpakan musibah. La yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah salah satu di antara kalian berangan-angan untuk dimatikan. Nah, angin sepoi-sepoi ya, membuat ngantuk ya. Masya Allah. Belum main kuda antum makanya ngantuk. Baik. Hal berikutnya yang hendaknya selalu hadir di dalam hati kita terkait musibah, bahwa seorang mukmin dia selalu sadar bahwa dunia ini adalah tempat dia mendapatkan ujian. Sedangkan balasannya itu akan dia dapatkan dengan sempurna dari Allah Jalla wa'ala yang maha adil lagi maha hakim pada hari kiamat kelak. Allah Jalla wa'ala berfirman di akhir-akhir surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kita bagian dari yang bernyawa. Maka bersiap-siaplah. Karena kematian sesuatu yang pasti. Ditakuti ataukah tidak, kita telah mempersiapkan diri ataukah belum, dia pasti datang. Dan datangnya tidak pernah bisa diprediksi. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan tidaklah kalian diberikan pahala balasan kecuali pada hari kiamat dengan balasan yang sempurna. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Selama musibah itu terjadi pada dunianya, maka hendaknya dia berlapang dada. Dia menerimanya dan tidak berlarut-larut dalam kesedihannya. Karena dunia ini seindah dan semahal apapun, nilainya tidak melebihi satu sayap nyamuk di sisi Allah Jalla wa'ala. Layakkah seseorang berlarut-larut dalam kesedihannya hanya dikarenakan satu ekor nyamuk yang ada di rumahnya telah mati? Atau telah hilang? Sungguh tidak layak. Dan jauh lebih tidak layak lagi kita berlarut-larut dalam kesedihan sampai-sampai kita menjauh dari Allah Jalla wa'ala hanya karena sebagian harta dunia kita yang Allah ambil.
Dan Nabi SAW bersabda, "Lau kanatid dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udatin lama saqa minhal kafira syurbata ma." Seandainya dunia beserta isinya memiliki nilai satu sayap nyamuk saja di sisi Allah, maka sungguh tidak ada satupun orang kafir yang mendapatkan air minum seteguk pun. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Oleh karena yang di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami pada agama kami. Selama yang hilang itu adalah dunia, rumah, kendaraan, jabatan, dan hal-hal lainnya dari fasilitas duniawi, alhamdulillah. Yang patut kita bersedih dan segera bertobat adalah apabila musibah terjadi pada agama kita. Kita kehilangan salat tahajud selama sebulan. Kita kehilangan salat tahajud walau hanya satu malam. Kehilangan salat 5 waktu berjamaah. Kehilangan majelis ilmu agama. Kehilangan teman-teman saleh yang apabila kita berada di tengah-tengah mereka kita malu untuk bermaksiat walaupun dengan dosa kecil di hadapan mereka. Kehilangan teman-teman saleh yang apabila kita melihat dan bertemu dengan mereka kita langsung ingat Allah, ingat hari kiamat. Kerugian itu adalah tatkala kita kehilangan istri yang salihah, kehilangan anak-anak yang saleh, kehilangan Al-Quran, kehilangan ibadah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamati bi'an'ami ahli dunya min ahli an-nar. Fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat? Wa hal marrat bika ni'matun qat?" Qala wallahi ya Rabb ma ra'aitu khairan qat. Wa ma marrat bi ni'matun qat. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah. فيصبغ فيها صبغة فيقال له هل رأيت شرا قط وهل مرت بك بؤسة قط قال والله يا رب ما رأيت شرا قط وما مرت بي بؤسة قط. Didatangkan pada hari kiamat orang yang paling nikmat ketika di dunia. Bayangkan dari seluruh orang yang ada di dunia, dia orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Paling sempurna kesehatannya, paling banyak jabatannya, paling tinggi pangkatnya, paling sehat, paling kaya, dan sebagainya. Orang yang paling nikmat ketika di dunia. Di hari kiamat sayangnya dia dari penghuni neraka Allah. Karena tidak pandai mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan untuknya ketika di dunia. Sehingga dia melakukan kesyirikan, kebid'ahan atau maksiat kepada Allah. Yang semestinya dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan tersebut, dia mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Bukan justru berbuat syirik, bid'ah dan maksiat kepada Allah. Dia pun dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Ingat, baru dicelup sekali celupan. Belum diminumkan nanah penghuni neraka. Belum direndam, baru dicelup sekali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah selama engkau di dunia engkau pernah melihat suatu kebaikan? Dan pernahkah engkau mendapatkan suatu nikmat? Maka dia menjawab, wallahi ya Rabb, aku belum pernah melihat kebaikan. Dan aku belum pernah mendapatkan nikmat. Bukan karena dia mampu berdusta dan membohongi Allah. Tetapi karena dahsyatnya neraka Allah, hanya dengan sekali celupan membuat dia lupa seluruh nikmat yang pernah ia dapatkan ketika di dunia, dan dia adalah penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya di saat itu. Hanya dengan sekali celupan membuat dia lupa akan seluruh nikmat yang sudah pernah dia terima ketika di dunia. Sehingga dia mengatakan, wahai Rabb, aku belum pernah melihat kebaikan dan aku belum pernah mendapatkan nikmat. Dan sebaliknya, Nabi SAW mengatakan, didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, tetapi dia tetap mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan.
Dia masih tetap berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi bid'ah, meninggalkan maksiat dan menjalankan perintah-perintah Allah semampunya. Dia pun dicelupkan ke dalam surga sekali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai hambaku, pernahkah engkau melihat kemiskinan? Pernahkah engkau hidup menderita? Pernah sakit? Pernah berutang? Pernah ditindas? Pernah dicemoohi? Dia pun menjawab, wallahi, wahai Rabbku, demi Allah, aku belum pernah hidup menderita. Dan aku belum pernah melihat kejelekan sedikit pun. Bukan karena dia membohongi Allah, kata para ulama, tetapi karena indahnya surga Allah dan sempurnanya nikmat Allah yang ada di dalam surganya, membuat seorang hamba yang ketika di dunia dia pernah menjadi orang yang paling menderita hidupnya, dengan sekali celupan ke dalamnya, dia langsung lupa. Membuatnya langsung lupa akan seluruh derita, musibah, dan ujian yang pernah menimpanya ketika dunia, dan dia adalah penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya sebelumnya. Apabila seorang muslim dan muslimah memahami hadis-hadis yang seperti ini, maka insyaallah ta'ala dia akan bersikap dengan sikap, dia akan menyikapi suatu musibah yang terjadi dengan sikap yang menunjukkan dia seorang muslim dan muslimah. Apa arti muslim? Dari kata aslama yuslimu, pasrah, menyerahkan diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan yang terakhir, hal terakhir yang ingin Anda sampaikan dalam kajian ini sebagai nasihat buat saya pribadi yang pertama kali, antum atau antunna sekalian yang Anda cintai karena Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini solusi untuk setiap problematika yang kita hadapi. Takwa adalah sumber solusi terhadap suatu musibah atau bahkan setiap musibah yang menimpa kita. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikannya solusi. Dan rezeki dari sisi yang tidak pernah ia prediksi. Ingat, takwa adalah jaminan solusi untuk setiap permasalahan, bukan jaminan untuk hidup tanpa masalah. Jadi jangan nuntut Allah, gua udah bertakwa kok masih banyak masalah. Ingat bunyi ayat apa? Ya, ingat bahwa takwa adalah jaminan jaminan solusi untuk setiap permasalahan yang terjadi, bukan jaminan hidup tanpa masalah, tanpa ujian. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan sebaik-baik rezeki adalah rezeki kelezatan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Mungkin ia tidak diberikan rumah mewah, kendaraan yang mahal, istri yang banyak, ya. Kenapa ketawa? Atau nikmat-nikmat dunia yang lainnya, tetapi Allah memberikan untuknya kelezatan salat tahajud di sepertiga akhir malam, kelezatan membaca Al-Quran, kelezatan salat wajib, salat sunnah, kelezatan haji, umrah, teman-teman yang saleh, anak yang hafiz Al-Quran, istri yang salihah, suami yang saleh yang mencintai dan menyayanginya. Oleh karena yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha fala yadkhula jannatal akhirah. Di dunia ini ada sebuah syurga, barang siapa yang tidak mampu memasukinya ketika di dunia, maka dia tidak akan mampu memasuki syurga yang ada di akhirat. Apa itu? Lazzatul ibadah, kelezatan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan pernah berharap syurga kalau kita tidak bisa merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Allah Maha menang atas segala urusannya, dan segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ya. Maka sebesar apapun musibah dan sebanyak apapun ujian menimpa kita, hendaknya kita selalu menjaga nilai-nilai takwa kepada Allah Jalla wa Ala. Selama nilai-nilai takwa itu masih kita realisasikan, maka yakinlah solusi pasti datang dan rezeki pasti turun kepada kita dari sisi-sisi yang tidak pernah kita prediksi, sehingga kita akan selalu bersabar dan bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Apalagi jika kita melihat masih banyak di sana orang-orang yang musibahnya, yang ujiannya jauh lebih berat daripada kita. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Melihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kalian. Dengan demikian kalian tidak akan merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Sebagian kita mengeluhkan belum memiliki rumah pribadi, mobil pribadi, atau nikmat-nikmat dunia lainnya. Dia tidak melihat ada orang di luar sana dari semenjak lahirnya sampai hari ini tidurnya masih di bawah kolong jembatan. Dia tidak lihat di luar sana masih banyak orang yang semenjak lahirnya sampai hari ini dan umurnya sudah tua, berpindah-pindah dari satu tempat pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah yang lainnya. Bahkan lebih dari itu, sebagian mereka ada yang tidak diberikan nikmat salat 5 waktu semenjak lahirnya sampai hari ini dan usia sudah 60 hingga 70 tahun. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Ente belum bisa poligami, ada orang di sana satu pun belum punya istri. Ya kan? Betul nggak? Ya, masih sabar. Ya. Atau anti diuji oleh Allah dengan ditinggal oleh suami anti meninggal dunia, atau bercerai. Maka masih banyak wanita-wanita di luar sana yang jauh lebih menderita daripada anti. Memang mereka punya suami, tetapi hampir tiap malam ditendang dan ditampar oleh suaminya. Padahal dunia dan agamanya jauh lebih sempurna daripada anti. Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah anti. Ketika sebagian kita diuji belum memiliki keturunan, maka masih banyak di luar sana ada orang yang jangankan keturunan, istri pun belum diberikan oleh Allah, suami pun belum diberikan oleh Allah. Lebih dari itu, belum diberikan pasangan hidup, juga belum diberikan sholat 5 waktu. Itu lebih berat lagi. Belum diberikan tauhid dan belum diberikan sunnah. Dunia akhirat dia tidak punya. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dzalika ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kalian. Dengan demikian kalian tidak akan merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberkahi pertemuan kita ini, dan tidaklah kita berpisah dari majelis ini kecuali Allah Jalla wa Ala telah mengampuni dosa-dosa kita dan kembali mempertemukan kita di kesempatan lainnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, serta di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.